Saya persilakan Profesor Edwin Aldrian. Ya, selamat pagi Pak Uni dan kawan-kawan di IABI sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Edwin, ini kawan lama saya, cukup dekat, tapi ini menarik karena ini jadi tamu saya juga sekarang untuk podcast acara IABI dan ulang tahun negara ini yang ke-76. Profesor Edwin, saya tahu bahwa Profesor Edwin itu terkenal karena kalau di BPPT publikasinya terbanyak. Ini publikasi ilmiah. Tapi yang juga nggak kalah hebat karena Profesor Edwin ini bekerja di sebuah lembaga Nobel. Jadi lembaga penerima hadiah Nobel. Betul tuh Pak Edwin? Ya, saya sudah bekerja dengan IPCC sejak tahun 2009 sebagai penulis di sana, dan tahun 2015 saya diangkat sebagai salah satu pengurus. Jadi bureau member namanya. Bureau member tuh sekarang di IPCC ada 34 orang dari seluruh dunia, dan saya salah satunya mewakili wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Nih, pertanyaan. IPCC itu International Panel of Climate Change. Ini organisasi yang suka nakut-nakutin. Kerjaannya nakut-nakutin dunia bahwa akan ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu nanti serem katanya. Suhu udara akan naik, kemudian tinggi muka laut akan naik, banyak kota tenggelam. Jadi ini berita-berita di koran hari ini atau beberapa saat ini selalu bicara bahwa akan ada kota tenggelam. Bahkan Presiden Biden ya kalau nggak salah bilang juga akan tenggelam. Tapi pada saat yang sama Presiden Donald Trump itu orang yang nggak percaya pada skenario ini. Jadi kalau saya dengar ini cerita, kalau di Amerika katakanlah 50-50, tapi saya ingin tahu dunia karena Pak Edwin kan sebagai pakar dunia. IPCC, gimana respon Pak Edwin? Tukang nakut-nakutin. Iya, jadi saya di bagian working group 1. Working group 1 itu sering disebut adalah permasalahannya. Jadi solusinya di working group 2 dan 3. Nah, kami baru menyelesaikan minggu lalu baru saja menyelesaikan laporan working group 1, dan katanya kurang komplit. Kita masih nunggu working group 2 dan 3 yang rencananya tahun depan akan dilakukan. Menarik tadi Mas Oni bilang kadang-kadang Amerika tidak mendukung, atau siapa tuh presidennya yang sebelumnya kurang mendukung. Donald Trump. Jadi kami pernah dulu mengadakan acara di Vancouver, Kanada. Vancouver itu tahulah itu kota yang dekat sekali dengan Amerika Serikat. Tetapi waktu itu seluruh delegasi atau saintis dari Amerika tidak datang karena waktu itu pemerintah Donald Trump mengalami kesulitan anggaran. Jadi anggarannya di DPR Amerika itu dihambat. Jadi dalam beberapa minggu itu tidak ada anggaran. Jadi kami tidak mendapat tamu-tamu dari Amerika Serikat. Yang lucu sekali, padahal acaranya di Kanada. Nah, itulah yang terjadi. Hal yang seperti itu bisa terjadi. Ya, Pak Edwin, tapi memang pendulum sudah berubah. Kemarin Donald Trump, kalau Joe Biden bahkan sangat percaya, bahkan bilang katanya Jakarta menurut CIA katanya mau tenggelam gitu. Walau menurut saya sih berlebihan, tapi bolehlah orang kita nggak diskusiin ini. Saya sekarang pengen diskusiin topik kita hari ini tentang Profesor Edwin Aldrian. Kenapa bisa jadi sampai seperti ini? Cerita dulu dong soal riwayat hidup Anda. Gimana ceritanya bisa menjadi seorang profesor dalam level yang saya kira udah bukan BPPT dan Indonesia, udah jadi bekerja di sebuah lembaga yang menerima hadiah Nobel. IPCC itu terima hadiah Nobel tahun berapa Pak Edwin? 2007 bersama dengan mantan wakil presiden Amerika. Al Gore ya, yang truth inconvenient truth. Inconvenient truth. Dia membuat film. Nah, filmnya itu yang dapat hadiah Nobel sebenarnya. Lalu dibuat buku-buku juga. Oh, film bukan buku ya, yang sampai ketika dia memberikan penjelasan itu sampai naik tangga menjelaskan di videonya itu. Iya. Itu yang tahun pertama itu filmnya justru film itu yang mendapat hadiah Nobel. Oh, videonya luar biasa. Ini ceritanya memang luar biasa. Seorang wakil presiden mendapatkan hadiah Nobel karena sebuah film tadi namanya Inconvenient Truth, bagaimana mengkomunikasikan. Jadi kehebatannya wakil presiden Al Gore itu
bagaimana mengkomunikasikan bahwa climate change itu adalah isu serius. Yang hebat benar terjadi. Padahal pas saat itu di Amerika biasanya memang separuh-separuh. Tapi yang hebat bahwa bukti itu diberikan oleh lembaganya Pak Edwin yang disebut IPCC. Sehingga mereka berdua jadi IPCC dan Wakil Presiden Al Gore mendapatkan hadiah Nobel. Karena itu menyebabkan dunia berubah serius bahwa climate change benar-benar terjadi. Karena biasanya orang memang percaya climate change, tapi itu orang yang pendidikannya tinggi kayak Pak Edwin, kayak Mbak Anci. Tapi kalau kita orang biasa bisa iya bisa enggak. Tapi karena Al Gore itu menyebabkan boleh dikatakan sulit dibantah lagi. Itu menjadi really a fact lah gitu, daily fact. Profesor Edwin, cerita dulu soal lahir di mana, kuliah SD di mana, SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana. Kok bisa jadi seperti Anda sekarang? Silakan. Ya memang saya seumur hidup adalah macam bukan pejalan kaki, wanderer. Jadi berpetualang gitu. Jadi saya SD-nya juga pernah di Palembang, Cirebon, lalu pindah ke Jakarta untuk SMA-nya. Dan waktu tamat SMA, kebetulan ayah saya juga meninggal, lalu ekonomi keluarga susah, dan waktu itu kami tertarik karena ada beasiswa Habibie. Nah, ibu saya sampai mengundang saya ke Bandung waktu itu. Saya keterima di ITB, diminta saya untuk kembali ke Jakarta untuk ikut beasiswa Habibie ini. Tapi saya pikirkan, saya udah dapat sekolah ini, tapi kenapa tidak diteruskan gitu? Tolonglah ini untuk mama saja. Ada permintaan khusus gitu dari orang tua saya, dan karena ibu hidup sendiri dan saya harus membesarkan keluarga dan orang tua, dan saya terima permintaan ibu saya, dan akhirnya saya sekolah ke Kanada. Itu terima beasiswa Habibie itu. Jadi maaf ini agak emosional sekali, dan selanjutnya saya juga entah kenapa saya mendapat kesempatan lanjut lagi beasiswa ke Jepang, lalu S2 saya di Jepang, dan S3 saya mendapat beasiswa khusus lagi. Jadi beasiswa S2 saya khusus, S3 khusus yaitu ke Jerman, yaitu beasiswa waktu itu juga diadakan oleh orang BPPT Pak Indroyono untuk beasiswa khusus masalah DAD Marin, dan saya lanjut sekolah lagi untuk beasiswa S3, dan akhirnya saya mendapat pengalaman bahwa selama sekolah saya juga menjadi wanderer beberapa negara saya kunjungi karena saya mengikuti training. Jadi bisa dibilang saya negara kayak Swiss, Prancis, Inggris dan sebagainya saya kunjungi juga selama saya kuliah. Termasuk juga waktu S1 juga beberapa negara. Jadi pertama kali saya menginjakkan kaki di luar negeri itu adalah negara Amerika Serikat sebenarnya. Tapi saya sekolahnya di Kanada sebelahnya gitu. Mungkin singkatnya begitu, Pak Oni. Ya, terima kasih Pak Edwin. Ini ceritanya emosional. Sebenarnya pengalaman saya hampir sama loh Pak Edwin. Saya itu kayak Anda juga keterima ITB, terus ibu saya pingin saya pergi, saya memutuskan hal yang sama. Saya memutuskan nggak mau pergi. Jadi saya masih mau tetap di Bandung, tapi udah balik ke Bandung, sudah lupa. Tapi pada saat terakhir saya juga berubah pikiran karena semua ada hikmahnya lah. Tapi buat Pak Edwin luar biasa. Sehingga Pak Edwin dapetin S1, S2, S3 di negara yang berbeda, dan kemudian menjadi seorang profesor yang saya pikir paling terkemuka di negeri ini soal perubahan iklim. Itu jadi pengaruhnya ibu itu cukup luar biasa ya tadi kalau dengar ceritanya Pak Edwin. Betul. Tapi saya ingin explore lebih jauh karena Pak Edwin ini mungkin tamu saya yang pertama yang bercerita tentang beasiswa Habibie ini. Karena tadi baru tahu jadi karena beasiswa Habibie. Jadi dulu namanya bukan beasiswa Habibie ya Pak Edwin ya. Dulu namanya STMDP. Science Technology Manpower Development. Itu tahun berapa tuh Pak? Saya berangkat tahun 89. Jadi saya SMA tamat 88. Jadi kita ada pengembelengan sekitar 9 bulan, lalu ada penataran P4 dan sebagainya. 1 tahun, jadi kita agak waste gitu. Tapi tidak waste karena banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Jadi tahun 89 saya berangkat ke Kanada. Jadi langsung pertama kali ke Kanada ya. Jadi belajar dulu 9 bulan, langsung ke Kanada itu langsung kuliah ya? Langsung kuliah itu. Jadi langsung.
Itu sebenarnya juga apa culture shock bagi kami pertama kali itu untuk dibesarkan di negara orang dan ibaratnya kami juga punya pikiran bahwa kita tidak bisa mundur lagi. Jadi tidak ada gigi mundur ini, maju terus. Karena kita udah di negara orang dan kita tidak bisa minta bantuan siapapun. Teman-teman saya bahasanya beda dan sebagainya. Dan saya harus maju terus. Jadi saya mau nggak mau harus pulang dengan membawa gelar. Itu yang ada di pikiran saya, hanya begitu saja. Nah, Ini ini menarik akhirnya ini. Terus silakan silakan. akhirnya juga itulah yang mendorong saya untuk S2 dan S3 dan sebagainya. Jadi tanpa saya sadari, saya juga bidangnya juga berganti-ganti. 3 kali S1, S2, S3 itu berganti-ganti dan saya sebenarnya lahir sebagai engineering. Jadi sesuai dengan apa kantor saya waktu itu BPPT yang saya pilih, saya sebenarnya sebagai seorang engineering. Tapi lama-lama saya tinggalkan, jadi saya beralih ke orang meteorologi dan klimatologi. Jadi prosesnya dari engineering fisik Ya, 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 fisik, teknik fisik, engineering fisik, kemudian ya, meteorologi, kemudian ke klimatologi. klimatologi. Ya, Wah, oke. Dari segi dasar ilmu dasarnya sih agak dekat, tetapi kemudian memang di ujungnya itu branch-nya itu agak jauh itu. Itu kalau sekarang namanya nggak linier itu, Pak. Kalau istilah di Indonesia, istilah para dosen namanya tidak linier, tetapi multidisiplin walaupun related. Walaupun relatednya agak jauh sih kalau dilihat dari fisik. Oke, ya. menarik tuh Pak Edwin. Tapi Pak Edwin, sebelumnya jadi saya cuma mau confirm, dulu lulusan SMA, kursus 9 bulan bahasa, udah cukup ya. Jadi karena kalau nggak salah teman-teman saya itu kalau ke Inggris itu harus namanya ambil pendidikan A-level. Kalau di kalau di Jerman itu harus Stuttgart. Jadi harus kayak nambah sekolah lah. Kalau Australia mungkin tahun ke-13. Jadi dulu waktu itu SMA yang penting cukup belajar bahasa bisa langsung mulai tingkat 1 di Kanada. Ya, sebenarnya kami cukup itu. Yang diajarkan di SMA di Indonesia itu ternyata sama seperti yang diajarkan di kampus-kampus di negara barat itu. Jadi tapi Jadi mungkin masalahnya itu hanya bahasa kita harus lebih smooth lagi. Jadi kita harus mimpi berbahasa asing, bisa marah bahasa asing dan berhitung bahasa asing gitu loh. Kalau itu oke. sudah bisa dilakukan ya sudah kita bisa tinggal di sana. Oke, bisa kalau gitu Bapak ceritain pengalaman dulu kuliahnya di universitas siapa, Pak, di Kanada? Oh, Berapa lama? di Kanada saya juga pindah-pindah aja. Saya nggak tahu hidup saya itu kayak wanderer gitu. Saya pertama datang di Vancouver 2 bulan, jadi hanya pengenalan British saja. British Columbia itu ya, cantik Di itu. Columbia, Ada ya, di ada Columbia itu. lake-nya ya kan itu. Ya termasuk Pulau. kota terindah Ya, dalam masalah planologi. ya the most Lalu saya beautiful city in the world katanya. Wah, luar ya, biasa itu. Yep. lalu saya pindah ke Winnipeg. Jadi saya menyebutnya sebenarnya bukan Manitoba. Winnipeg, tapi Winterpeg karena musimnya ada 2 sana. Bukan Ya, ya. musim panas, musim dingin, tapi musim dingin dan musim konstruksi. Konstruksinya pendek hanya beberapa bulan. Hmm. Jadi orang-orang mulai bebenah kota, konstruksi dan musim dingin karena dinginnya panjang sekali. Lalu saya pindah ke McMaster University di Hamilton. Saya Hamilton. transfer kredit untuk jadi kredit saya ditransfer. Jadi kayak mirip sekarang tuh ada uh, Universitas Merdeka yang gaya menteri yang sekarang, Mas Menteri yang sekarang. Jadi bisa transfer kredit gitu. Jadi itu saya manfaatkan. Jadi saya pindah-pindah kampus juga itu. Jadi Dari jadi pertama di TB. jadi kalau di Indonesia itu mungkin sekolah di ITB lulus di UI atau lulus di ITS ya. Kurang Ya lebih kayak gitu, gitu ya. ya gitu. Ya. Pas sekarang kan S1 di Indonesia tuh ada yang double degree dan sebagainya itu. Kebetulan anak saya juga double degree sekarang. Anak sekarang kuliah di mana, Pak? Ya sekarang di UI dan ini juga rencananya bulan depan sebulan lagi akan berangkat ke Jerman karena double degree juga sama Jerman di Essen. Oke, lanjut soal pendidikan dulu, Pak. Soal Ya. pendidikan. Oke, jadi saya udah lihat bahwa Pak Edwin, teman-teman juga udah lihat bahwa Pak Edwin juga melakukan hal yang sama pada keluarganya untuk mencapai pendidikan setinggi langit ya kalau bisa ya, termasuk luar negeri. Next, lanjut silakan, Pak. Ya, jadi kalau saya lihat emang waktu saya kuliah di Eropa itu ternyata banyak sekali di Jepang juga ada itu semacam kursus-kursus waktu summer dan sebagainya. Ini adalah tawaran-tawaran yang bisa diambil oleh mahasiswa-mahasiswa dan itu tidak tergantung dari negara mana, itu bisa
Dan saya waktu itu juga berbagai negara, ke Prancis, ke mana, ke Inggris, ke Swiss. Jadi saya coba semua itu. Dan itu menambah daya juang kita untuk dan sebagainya. Jadi setelah saya kerja juga saya banyak profesor-profesor saya yang lama akhirnya menjadi kolega saya di IPCC gitu. Dan itulah yang membantu saya dan sebagainya, pengalaman saya sendiri. Ya, 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 ya. Pak, jadi tadi dari Kanada, terus S2-nya Ya, di di Jepang. Jepang, Pak. Apa yang menarik dari Jepang, Ya, Pak? itu ternyata beda, Pak. Jadi sistem di Jepang itu kan kayak kacamata kuda. Jadi kamu hanya nurut apa sensei kamu bilang. Pokoknya sensei saya adalah guru kamu, orang yang lebih senior gitu. Jadi kita menurut mereka dan kamu akan lulus jika menuruti mereka. Dan itulah yang terjadi. Tapi waktu saya sekolah S3 ke Jerman, ternyata berubah 100%. Karena di Jerman itu prinsipnya adalah Freiheit. Freiheit, Ya, Freiheit itu adalah freedom, mungkin bahasa Inggrisnya. Basan, ya, ya, ya. Jadi itulah, itu beda sekali sama Jepang yang kacamata kuda dan di Jerman itu. Tapi saya belajar bahwa dua negara itu ternyata mempunyai sifat yang agak sama, yaitu mereka mempunyai presisi yang tinggi dan sangat menghargai waktu. Makanya saya bilang Jepang sama Jerman itu no wonder lah mereka menjadi penguasa dunia saat ini. Karena saya lihat mereka punya human capitalnya tinggi sekali. Itulah yang perlu kita tiru dari negara itu. Kita tidak ingin menjadikan anak-anak kita menjadi robot, tetapi kita harus menjadikan mereka mempunyai mental yang maju dan punya mental yang tinggi untuk ujungnya memajukan negara kita juga. Nah, itu yang saya dapat dari Jerman dan Jepang meskipun kedua kedua sisi pengajarannya beda gitu. Itulah. Jadi kalau di Jepang itu sangat menghargai senior. Jadi kalau di eh, perusahaan-perusahaan Jepang itu tidak boleh kita pulang duluan sebelum senior kita pulang gitu. Jadi kalau senior kita pulang baru kita pulang. Dan itu akhirnya pulangnya pada malam-malam. Jadi kalau di Jepang itu jam 9 malam itu adalah masa paling ramai di jalan karena mereka pulang malam-malam itu. Jadi itu kalau kita kan biasanya kalau jam 3 jam setengah 4 itu udah pusing orang, udah pengen lari-lari ke bis jemputan dan sebagainya. Nah itu tidak terjadi di negara itu. Nah, itulah yang saya lihat patut kita kita lihat dan kita bina tuh apa yang kurang dari negara kita. Jadi mentalnya itu yang perlu kita lakukan update terus menerus. Itu Mas. Ya, siap. Jadi Profesor Edwin tadi kan membedakan, Ya, mengkontradiksikan antara pendidikan di Indonesia saat ini di Kanada, yang tadi saya yakin bisa transfer universitas, kemudian yang di Jepang yang biasanya harus mengikuti apa kata profesor atau pembimbing. Tapi yang ya, ketiga tadi di Jerman yang boleh dikatakan sangat bebas, saya bisa ngerasain karena di Belanda sama ya, Jerman nggak beda-beda jauh lah, boleh disatakan kebebasan, orang boleh ngapain aja terserah. Yang jelas mungkin ada objektif kriterianya, tapi memang boleh dikatakan kebebasannya cukup tinggi, luar biasa. Nah ya kalau yang di Jerman itu, di Jepang itu kan Pak Edwin itu kan sekolah di sebuah universitas. Kalau di Jerman sebuah universitas atau sebuah riset institut, Pak sebenarnya. Kalau saya nggak salah tadi pernah baca Bapak bekerja di sebuah lembaga ya. riset institut. Itu jadi mereka berafiliasi. Saya di Research Institute namanya Max Planck Oh, Institute. Max Planck Institute, Itu yes. kayak di Indonesia itu namanya pusat antar universitas sebenarnya. Tapi kira-kira belum belum sama seperti itu. Mereka ada von Humboldt, ada Max Planck, jadi ada satu lagi Fraunhofer. Jadi ada kayak pusat antar universitas yang beda-beda kulturnya gitu. Nah, itu yang saya itu Max Planck Institute dan dia berafiliasi dengan Universitas Hamburg. Jadi saya bekerjanya di Max Planck Institute, tapi ijazah saya diberikan oleh Universitas Hamburg. 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 Jadi Oke. gitu. Oke, jadi itu sejenis PAU ya. Tapi itu Ya, sebenarnya kalau sekarang itu lembaga riset. Ini saya mau bayangkan dalam kondisi Indonesia, lembaga riset itu seperti mungkin apakah BPT, LIPI, BRAIN dan sebagainya. Tapi memang universitasnya apa gelarnya diberikan oleh University of Hamburg. Eh, bisa memberikan pandangan nggak Pak tentang sistem pendidikan tinggi dan Litbang, karena Pak Edwin kan bekerjanya di institusi BPPT ini.
yang bisa belajar dari kondisi di Kanada, di Jepang, dan di Jerman untuk Indonesia, terutama untuk mengantisipasi kelahiran BRIN. BRIN udah lahir ini. Ya. Pak Edwin juga mungkin pasti terlibat atau pernah berdiskusi banyak tentang BRIN. Mungkin bisa kasih komentar karena ini masih pembahasannya banyak tapi bentuknya belum begitu jelas gitu loh. Saya yakin diskusinya mungkin dalam waktu berapa bulan lagi akan jelas. Mungkin Pak Edwin bisa kasih Ya, tanggapan. kalau saya lihat ya, Pak, yang penting itu adalah mempersiapkan generasi Indonesia untuk tahun 2045. Jadi kita tuh kan sekarang ini sedang mempersiapkan 100 tahun Indonesia merdeka tahun 2045. Nah, kira-kira itu apa yang kita harus siapkan itu. Kalau saya belajar dari pengalaman saya belajar tadi di berbagai negara dan berbagai benua, itu saya lihat yang perlu di nomor satu itu adalah penyiapan SDM. Nah, itu tidak mungkin waktunya singkat, dan kita melihat bahwa Pak Edwin tadi barusan saya unmute, lupa saya unmute, mungkin dia di unmute lagi. Silakan. oh ya, Ya. saya lanjutkan lagi. Jadi yang penting itu adalah persiapan SDM-nya untuk tahun 2045. Nah, saya melihat bahwa untuk BRIN ini kita harus menyiapkan SDM Indonesia itu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan seperti gaya pikiran Habibie dulu bahwa ada 300 orang diberangkatkan karena dia nggak pintar-pintar atau sebagainya. Kita harus menyiapkan kalau bisa yang dianggap pintar itu 1 juta orang atau 2 juta orang. Jadi itu adalah suatu proyek secara nasional. Jadi kita harus melihatnya dalam pembangunan suatu generasi. Jadi itu artinya kita harus menyiapkan kesehatannya, gizinya, dan perkembangannya juga. Itu yang penting itulah. Jadi kita harus menyiapkan generasi-generasi yang tangguh untuk tahun 2045. Dengan cara begitu, bahasa kita akan bisa menaik level. Tanpa begitu kita nggak bisa. Jadi yang pintarnya hanya BPT aja. Karena saya merasakan itu namanya perbedaan gap itu antara pusat dan daerah tinggi, antara pusat kayak BPT dan sebagainya itu tinggi juga. Jadi yang di BPT sudah meloncat kemana, tapi di instansi lain masih merangkak terus sebagainya. Dan itulah, jadi kita harus menyiapkan dalam bentuk kesehatan, gizi, dan maksudnya teknik pembesaran anak. Jadi kita harus siapkan. Jadi termasuk tadi masalah iman dan takwa dan sebagainya. Jadi kita harus mempunyai sistem yang secara nasional bekerja. Dan kita bisa menyiapkan ini generasi ini. Tanpa ini kita tidak bisa mengharapkan Indonesia akan meloncat dan sebagainya menjadi negara maju. Kalau negara maju tapi orangnya tidak siap, hanya bisa pasang skrup, untuk apa gitu. Saya lihat kalau Jerman itu dia ahli pasang skrup sampai tingkat presisi tinggi, tapi dia benar-benar ahli. Karena bagaimanapun juga generasi yang muda-muda itu juga bekerja dengan memakai pikiran otaknya dia. Nah, itu kita tidak bisa mungkin sepintar bangsa Korea ataupun bangsa Yahudi, tapi mungkin kita pelan-pelan meningkatkan daya bangsa kita. Mungkin ini dalam bahasa kasarnya itu IQ kita atau kecerdasan kita meningkat, tapi bukan meningkat tuh hanya satu kampus atau satu segelintir orang, tapi ini adalah masalah bangsa yang kita pikirkan. Nah, inilah yang saya pikir perlu kita pikirkan bersama ini untuk diisi. Karena saya mendengar jargon misalnya sarang ini belakangan ini, pakailah produk Indonesia. Ini produk Indonesia, orang mau percaya gimana kalau sama-sama kita meningkat dan kita bisa yang produksi dan yang memakai itu adalah orang yang meningkat juga, lama-lama baru itu akan akan meningkat juga kualitasnya. Dan kita lihat negara-negara kayak Vietnam dan Cina juga begitulah, karena mereka meningkatkan pelan-pelan generasi mudanya. Jadi kalau generasi mudanya atau pendidikannya makin unggul, maka kualitas produksinya makin unggul, gitu ya? Bukan pendidikan, jadi kapasitas orang itu juga meningkat juga. Jadi jadi masalah kualitas kehidupannya juga meningkat dengan sendirinya gitu. Ya. Profesor Edwin,
kan Bapak ini saat ini bekerja di sebuah institusi pemerintah sebagai peneliti, gitu ya, profesor Ya. riset di BPPT. Mungkin Bapak bisa menceritakan pekerjaan sehari-hari atau pengalaman apa yang paling berkesan di BPPT atau di organisasi Bapak, baik itu BPPT atau IPCC, yang mungkin enak di-share, perlu kita tahu. Ya, kalau saya sih emang saya dikenal sebagai pekerja yang sangat cepat ya. Jadi saya menyelesaikan tahapan pangkat saya sekarang sudah 4T, jadi 4T saya sudah selesai lumayan lama juga, sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi saya 13 pangkat pegawai negeri sipil itu saya selesaikan sekitar 26 tahun. Jadi 13 itu 26 tahun. Jadi rata-rata saya naik pangkat setiap 2 tahun sekali. Itu adalah suatu hal yang bisa saya banggakan, dan itu saya harap generasi muda itu dapat mencontoh dan mungkin bisa mengikuti. Dan saya bekerja di mana-mana tuh bekerja cepat, bukan karena saya bekerja cepat tuh gimana ya, tapi saya merasa bahwa bangsa ini tuh masih jauh terbelakang lah. Benar kata Pak Habibie tadi, kita masih mundur lah. Kita udah kita terima saja lah, kita memang bangsa terbelakang, memang ya begitu. Jadi kita harus bekerja cepat dan menyelesaikan suatu kerjaan cepat sehingga kita pindah ke kerjaan lain dan pindah ke kerjaan lain berikutnya. Jadi saya melihat bahwa sebagai peneliti saya tuh banyak menghasilkan paper katanya begitu. Dan sekarang tuh saya sudah alhamdulillah jadi nomor 1 di kantor BPPT dan paper saya banyak. Tetapi selain itu saya juga banyak menulis di hal lain, misalnya koran, dan kemarin saja ada artikel saya baru keluar di Republika, dan saya hitung-hitung, jadi saya sejak pulang dari Jerman tahun 2003 sampai sekarang itu setiap tahun tuh satu publikasi saya tulis di koran. Jadi artinya setiap tahun saya nulis satu, entah di Kompas atau Republika atau dimanapun gitu. Jadi saya mengajukan pada teman-teman itu kita harus bekerja cepat karena memang negara kita masih terbelakang dan kita harus mengejar yang kita kejar itu banyak sekali. Jadi kita mengejar satu pekerjaan itu cepat selesai supaya kita mengerjakan yang lain. Karena yang pekerjaan di kita itu jangan khawatir tidak ada pekerjaan, pasti banyak. Saya yakin pasti ada. Nah itulah saya terus mengejar karena menurut saya karena namanya ambisi pribadi saya itu memang agak tinggi sekali. Jadi saya kejar terus, kan tidak ada nggak ada selesai yang kita mengejar prestasi itu. Nah begitulah. Jadi saya merasa baiklah kita bekerja terus dan bekerja cepat dan sebagainya. Gitu Pak Ani. Pak Edwin, kalau misalnya Ya. bekerja terus, bekerja cepat, itu benar. Semua orang harusnya begitu. Tapi yang menarik, tadi kan Pak Edwin Ya. cerita bahwa kita jangan modelnya bikin elit, tapi kita mau punya generasi muda yang lebih banyak, yang lebih pintar, yang jumlahnya Betul. jutaan. Sama, yang terjadi di BPPT itu, jangan yang dibutuhkan bukan seorang profesor riset saja seperti Profesor Edwin, karena tadi barusan saya cek, ternyata profesornya nggak banyak yang produktivitasnya tinggi seperti Profesor Edwin. Dan ini perlu environment. Jadi itu kan sebenarnya yang penting kan environment, karena ternyata Pak Edwin bisa, kenapa yang lain nggak bisa. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Karena mudah-mudahan karena saya kenal Pak Edwin, saya juga sebentar lagi cepat seperti Pak Edwin, H-index 20. Gitu. Jadi kalau ngelihat H-index 20, mudah-mudahan para peneliti ataupun dosen juga bisa. Apa kurang lebih environment apa yang perlu dilakukan untuk bisa menjadi seperti Pak Edwin? Karena kalau saya lihat kok kebanyakan malah masih jauh nih. Pak Edwin, apa rekomendasinya lah atau hal-hal apa yang perlu diperbaiki di organisasi tadi? Penelitian, pengembangan, litbang kirab, riset, inovasi, dan lain-lain. Saya bilang pada lembaga pemerintah itu masih terbelakang dibandingkan dengan kampus-kampus. Jadi mungkin kampus lebih santai, jadi mereka tumbuh terus. Nah, lalu juga kita tuh yang di lembaga pemerintah kan banyak titipan lainnya, pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang harus kita kerjakan juga. Bikin macam-macam lah, bikin kajian yang tadinya tidak ada jadi ada, dan tolong ini kerjain dulu ya Pak yang ini. Jadi kalau gitu artinya kita emang harus pintar-pintar mengatur waktu. Saya sendiri juga dulu tuh mengejar profesor karena saya banyak kerjaan yang saya sudah share ke kawan-kawan peneliti bahwa kita harus meluangkan waktu setahun tuh entah berapa kali, entah berapa kali itu artinya berapa minggu dan sebagainya. Kita membuat suatu paper baru atau hasil baru
karya nyata yang bisa berarti untuk orang. Jadi itu tidak susah sebenarnya. Tapi kita harus meluangkan waktu, membagi waktu. Nah, memang cirinya beda antara kampus dengan lembaga pemerintah itu beda, kan banyak titipannya. Kita harus mengerjakan ini, itu, dan sebagainya. Jadi pintar-pintarlah mengatur waktu dan pintar-pintarlah membuat semacam networking, di mana yang sama-sama sejenis kita akan buat networking dan lakukan sesuatu yang dari yang simpel-simpel. Jadi saya ini juga dikenal sebagai orang yang bekerjanya simpel saja. Jadi saya dikenal seorang yang kerja cepat, kerja simpel, dan pakai duitnya dikit. Karena pakai duitnya dikit apa? Karena saya mengandalkan networking. Jadi networking itulah yang mengantarkan saya bisa mempublikasi banyak tulisan, dan tapi yang saya bayar pakai uang saya itu hanya satu sampai hari ini. Jadi 53 paper yang ada di Scopus saya itu hanya satu paper yang saya terpaksa mengeluarkan duit saya sendiri. Sisanya saya diuntungkan karena ada networking yang bagus. Dan itu bisa terjadi. Kalau semua orang itu belajar bisa terjadi. Dan tulisan saya di koran juga tidak pernah dibayar sampai hari ini. Jadi yang kemarin saya keluar dari Republika itu tidak dibayar. Jadi saya udah nggak mementingkan itu lagi karena udah bayar yang saya terima sebagai sebagai komunal dan sebagainya itu sudah saya terima, dan itu lebih dari yang saya terima sebagai paycheck yang tadi dari redaksinya. Ya, Jadi ya. Begitulah Pak Ani. Siap. Jadi pada prinsipnya memang itu tugas seorang peneliti lah, memberikan informasi, memberikan penerangan kepada yang lain-lain juga kalau misalnya publikasi. Karena sebenarnya publikasi kan rata-rata nggak bayar. Jadi publikasi ilmiah pun rata-rata yang jurnalnya tinggi-tinggi itu biasanya nggak minta bayaran biasanya ya. Walaupun mungkin ada yang bayar. Tapi menarik karena kita bicara dengan seorang peneliti, tentunya topiknya bicara tentang H-index, tentang publikasi, tentang Scopus. Ini istilah-istilah yang mungkin nggak semua orang familiar, karena tugasnya seorang peneliti diantaranya adalah publish or perish. Jadi membuat publikasi atau Anda selesai gitu loh. Dan ini menarik karena Profesor Edwin dalam segala keterbatasan, ini tadi kalau dengar ceritanya bahwa harusnya memang lembaga riset itu melakukan publikasi, tapi ternyata banyak titipan. Malah Pak Edwin tadi cerita belajarnya gimana, suruh belajar daripada akademisi atau kampus, karena menurut Profesor Edwin lebih gampang bahkan mereka untuk melakukan publikasi. Itu menurut Pak Edwin. Tapi saya melihat memang akan ada anomali karena beberapa top researcher di Indonesia memang tidak di universitas, adanya memang di lembaga penelitian, diantaranya Pak Edwin. Jadi salah satunya adalah network. Tapi ini kalau kita sekarang bicara namanya ekosistem riset inovasi. Jadi Pak Edwin cerita tentang kolaborasi. Apa hal lain lagi Pak Edwin yang perlu dilakukan, terutama tentang, kan sekarang udah dipisahkan tuh tentang riset, ada BRIN, ada yang dipindahkan ke Ristek di bawah di Dikti. Yang kalau dulu dalam satu gedung itu soal koordinasi mudah. Tapi sekarang kan di negeri ini satu hal yang langka adalah koordinasi. Jadi BRIN ataupun BPPT, saya nggak tahu ini masih ada BPPT atau enggak, karena baru baca tulisannya Pak Kepala BPPT hari ini bicara soal itu. Tapi paling tidak kalau kita baca aturannya, ada BRIN yang harusnya melakukan koordinasi dengan Kemdikbud Ristek ya, Kemdikbud Ristek. Itu kan menjadi hal yang sulit. Nah, Pak Edwin, kurang lebih apa yang perlu dipikirkan? Nah, kita butuh mungkin katakanlah Anda sebagai alumni Habibie, Anda punya pengalaman world class researcher pada saat yang sama sebagai seorang profesor, dan dalam keadaan sehari-hari, jadi terlampau serius. Saya jadi kaget juga nih, kok saya jadi ngomong serius ini terlampau emosional rupanya. Biasanya nanyanya ke Lomba Anji kan kita ini rupanya serius. Tapi nggak apa-apa, Pak Edwin, ini pertanyaan terakhir yang serius, karena harus habis ini tugas kita ngomongin tentang apa yang perlu dipelajari dari Pak Edwin agar generasi selanjutnya tahu. Tapi silakan, tentang network tadi, Ristek dan pendidikan tinggi. Kalau belajar dari hidup saya sebenarnya bukan hanya itu, bukan hanya sains dan teknologi. Saya bilang negara kita tuh masih banyak yang perlu kita kerjakan. Jadi masih banyak, kita bukan bangsa yang kurang maju, tapi kita masih pingin maju lagi dan masih pingin to the top gitu kan.
Nah, saya sendiri juga waktu saya pernah ditempatkan di BMKG, saya membangun banyak banyak hal-hal yang kira baru. Jadi saya membuat contohnya itu radar cuaca dan pertama kali dan orang-orang di sana memikirkan sesuatu yang tidak mungkin kita membuat itu di Indonesia. Dan saya membangun dengan simpel sekali. Saya membuat simpel karena bekerja dengan orang IABI. Kita memakai radar yang ada dari di, antenanya dari Ukraina, sisanya kita bangun sendiri dan ternyata bisa dengan dana yang murah sekali. Lalu juga saya mendapat kerjasama dengan pihak Belanda. Saya waktu itu kalau sekarang Mas Oni lihat gambar radar BMKG ada di handphone bisa keluar itu. Pertama kali saya mengeluarkan itu adalah saya dulu pernah saya meriset sama Belanda dan bisa saya mengeluarkan karena kita buat semua simpel dan begitu. Saya juga waktu itu hari terakhir di BMKG saya membuat semacam kapal selam, wahana selam, namanya Sea Track Glider. Sea Track Glider ini bagi saya bagus sekali untuk mengamati cuaca atau iklim yang ada di dalam laut. Dulu cita-cita saya adalah kita mengamati suatu daerah yang sangat spesifik dan unik untuk Indonesia. Jadi saya punya keinginan sebenarnya secara pribadi kita mempunyai suatu riset yang sangat spesifik dan kita bisa jual ke negara-negara lain dan kita mempunyai spesifikasi yang khusus. Dan saya melihat bahwa yang kapal selam tadi bisa dipakai untuk daerah Laut Banda. Itu cita-cita awalnya, tapi tidak kesampaian. Nah, tapi yang lucunya, saya tadi membuat radar tadi, akhirnya saya ajukan untuk mendapat penghargaan Presiden, saya mendapat satu rencana pembangunan. Lalu yang masalah wahana selam tadi, saya sempat nulis sedikit saja di Facebook saya, bukan Facebook orang-orang. Dan itu ternyata dibaca oleh orang-orang seskوال dan itu orang seskوال akhirnya mengundang saya untuk bicara mengenai si track glider itu. Jadi yang kerjanya yang tadi simple dan sebagainya itu karena di Indonesia ini banyak hal yang simple tapi kalau kita seriusin jadi suatu hal yang bagus gitu. Misalnya begitu. Nah itu jadi kalau kita lihat itu banyak hal yang karena basic saya adalah bagaimanapun seorang engineering, seorang teknik gitu. Saya juga sangat menyukai ilmu teknik gitu. Saya juga pernah bekerja sama dengan ITB jadi untuk mengamati daerah kebakaran hutan dengan alat-alat sensor yang sederhana dan kita berhasil jadi sensor itu kita buat jaringannya pakai HP kita ini dan itu bisa cita-cita saya tadinya untuk mengembangkan itu dengan untuk pengamatan motion di jalan-jalan tol yang melayang. Jadi jalan tol melayang untuk melihat seismiknya ada kayak jalan Jakarta Bandung itu jalan kereta api dan sebagainya, jalan tol dan sebagainya. Itu masih cita-cita saya tapi belum terwujud. Tapi percayalah di Indonesia itu banyak sekali masalah dan banyak sekali kerjaan. Jadi kalau kita tekuni pelan-pelan satu persatu, nggak akan habis. Jadi nggak akan habis nih pekerjaan itu. Jangan khawatir nanti saya nggak dapat rezeki lagi, saya nggak dapat bagian lagi. Tidak mungkin. Karena kerjaan itu banyak sekali untuk kita. Dan kalau kita punya pikiran demikian, jadi kita akan positif. Kita akan positif melihat masa depan bahwa Indonesia itu banyak sekali yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Jadi ya saya melihat itu ke depannya dan itu adalah sebenarnya yang jadi PR kita untuk BRIN dan sebagainya. Gitu Pak Sony. Terima kasih, Profesor Edwin. Jadi saya mau menunjukkan bahwa saya familiar nih dengan topiknya Profesor Edwin. Satu yang tadi cerita tentang radar cuaca. Radar cuaca tadi Profesor Edwin cerita bahwa dibuat yang tadi antenanya dari Ukraina, teman-temannya dari Delft itu teman-teman saya tuh, saya familiar itu. Ya. Itu pasti yang usul modelnya Dr. Kuncoro, Pak Insinyur Beno, Yanuar Andi Kirana, mungkin Dr. Andaya Lestari, kalau saya nggak salah gitu, itu biasanya Betul, ahli yang betul. radar. Ya. Nah, terus yang kedua tadi yang soal pertanyaan, yang tadi Sea Track Glider yang Bapak kerjasama dengan ITB ini jarang-jarang ternyata memang keberhasilan sebuah riset ataupun kerjasama kalau tadi Bu Mbak Enci itu memang kerjasama dari luar, jadi nggak cuma bekerja di dalam. Pak Edwin juga menunjukkan bekerja sama dengan tadi Delft, tapi juga ini bekerja sama dengan ITB ya, si track leader. Nah, kalau misalnya tadi saya ingin tahu yang soal, jadi saya lebih tertarik yang sipil ini tadi. Sebagai ini kan ilmu bidang saya juga ini Pak Edwin, teknik sipil yang mau mendetek yang tadi jembatan layang kalau saya nggak salah gitu ya. Ya. Nah, itu modelnya berarti kan
itu modelnya pakai apa? Georadar, pakai infrared, cara anunya pakai apa itu? Itu pakai HP aja, HP bekas saja. HP bekas kan murah. Jadi Terus? HP itu kan kalau sekarang HP itu semuanya kan pakai motion sensor gitu. Jadi kalau kita bergerak Oh, kan tahu. Itu sederhana saja. Itu yang ada di pikiran saya sekarang begitu. Sederhana sekali. Jadi kayak apa kereta api Jakarta Bandung itu sebaiknya dipasang itu. Dan itu tidak mahal. Saya usul-usul saya itu sesuatu yang tidak mahal. Jadi berapa kilometer kita pasang itu dan dan itu apa HP itu akan murah jadi kan HP itu murah dan dipasang juga kan tidak mahal itu. Jadi nanti HP itu kan akan terhubung dengan jaringan 4G dan sebagainya. Sudah akan apa otomatis itu. Jadi saya juga tadi punya mimpi agar itu juga dipasang di gedung-gedung tinggi di Jakarta untuk mengamati oke, apa oke, oke. seismiknya. Tapi yang paling penting adalah yang tadi itu Pak, di transportasi dan itu. Ya, ya, Karena ya, kita ya. Oke, lagi ngerti. bangun Jakarta Bandung itu. Nah, itu pikiran-pikiran saya. Jadi mohon maaf, jadi pikiran saya itu semua itu sangat berbau bencana karena saya tuh eh, ilmu saya itu bagian bencana, jadi kebencanaan. Dan itulah contohnya tadi yang begitulah mengamati bencana itu. Siap, siap, siap. Oke, ngerti Ya, saya. Jadi maksudnya Bapak, jadi pakai HP, jadi saya pikir ya, tadinya pakai ini untuk sebagai multisensor yang kalau ya, sekarang-sekarang istilahnya sebenarnya bisa Internet of Things, embedded, tapi ini modelnya pakai sejenis crowdsourcing dari ya, HP-HP tadi sehingga bisa tahu mungkin jembatan layangnya ada fatigue kayak gitu ya. betul, betul, Sehingga bisa diprediksi akan terjadi bencana. Oke, betul. that's okay. Ya, itu wah, saya satu frekuensi juga nih Profesor Edwin. Tapi kita kembali lagi soal climate change. Oh Climate ya, change di Indonesia karena ternyata sebenarnya yang mempengaruhi Indonesia saat ini kebakaran hutan, banjir, mungkin yang lain-lain termasuk tsunami dan lain-lain itu akan dipengaruhi oleh tadi climate change, perubahan iklim dan juga menyebabkan mungkin ibu kota Republik Indonesia pindah dan lain-lain itu salah satu yang mendasari adalah climate change yang menyebabkan perusahaan batu bara, coal emission bisa naik atau enggak, kelapa sawit itu semua disebabkan oleh natural causes. Jadi tadi hmm, yang kalau tidak di-maintain, di manage bisa jadi bukan cuma bencana jadi katastrofi. ya. Ini menarik Pak Profesor Edwin. Saya ingin tahu yang dari segi perspektif climate change, isu utama saat ini yang juga akan berpengaruh pada dunia dan berpengaruh pada kita. Sebelum kita ditanya tentang kontribusi buat generasi selanjutnya, monggo. Jadi kalau saya lihat itu dalam bukunya Al Gore tadi, kita kembali tadi, Inconvenient Truth itu, dia bilang penyebab climate change itu ada dua. Yang pertama adalah populasi semakin meningkat di bumi ini. Yang kedua adalah teknologi. Kebutuhan kita akan teknologi. Jadi kebutuhan kita akan teknologi itu membutuhkan energi yang besar, sehingga energi itu jadi masalah selama ini adalah karena kita ngambil energi mobil, mungkin contohnya kapal kapal terbang dan sebagainya. Lalu sisa pembakaran itu dibuang ke atmosfer. Itulah sumber permasalahannya. Jadi sisa pembakaran itu dibuang ke atmosfer pakai knalpot dan sebagainya. Sehingga singkat cerita, atmosfer itu kelebihan energi. Jadi kelebihan energi menjadikan kondisi cuaca ekstrim dan menjadi bumi tambah panas. Namanya energi kan dia menjadi energi kalor dan sebagainya. Jadi simpel itu aja. Nah, kalau kalau kita percaya dengan filsafat itu, jadi kita akan saya prinsipnya saja kembali saja ke situ. Jadi solusi dari semuanya itu adalah kembali teknologi. Saya percaya itu dan saya sebagai saintis itu percaya bahwa solusi climate change itu adalah energi. Dan inilah yang jadi perdebatan dan perang yang sesungguhnya. Bagaimana kita mengatasi masalah climate change. Jadi adalah kita kalau bisa mendapatkan energi dari negara-negara maju, dapat diterapkan di Indonesia, dan kita akan terbebas dari masalah zero emission dan sebagainya, dan masalah climate change dan bencana climate ekstrim dan sebagainya. Karena sekarang bumi ini sekarang sudah sampai kondisi yang demikian itu. Jadi kuncinya adalah teknologi dan saya percaya dan yakin itu. Dan kita sekarang masalah transfer teknologi itu masih menjadi perdebatan karena negara maju itu bilang teknologi kita yang buat, maka kalian harus bayar teknologi kami yang kami menemukannya. Tapi kita lanjut lagi, kalau begitu biarin aja lah
kita masa bodoh sama climate change dan kalian akan menerima juga akibatnya gitu. Nah, sekarang mau pilih mana? Yang kita pilih adalah teknologi transfer. Tapi Indonesia tidak bisa diam saja. Indonesia harus bergerak dan kita bisa melakukan itu. Jadi kita mengganti batu bara dengan panas bumi, contohnya mengganti dari PLTD yang di pulau-pulau kecil jadi tenaga ombak dan yang tidak pakai listrik lagi dan sebagainya. Maksudnya sumber listrik yang diesel. Nah, itulah. Jadi ke depannya itulah yang kita teknologi-teknologi itu kita dibutuhkan sekali. Jadi selain teknologi kebencanaan, saya melihat bahwa teknologi perubahan iklim itu yang dibutuhkan. Jadi mengganti kayak batu bara menjadi teknologi yang panas bumi dan sebagainya itu. Jadi itulah tantangan kita ke depan itu yang saya pikirkan ke depan dan peluangnya sangat banyak sekali. Entah kita mendapatkan dari negara asing atau kita menemukan sendiri pelan-pelan adaptasi kita dan sebagainya. Siap Profesor Evin. Jadi teknologi ternyata sebenarnya kunci ya tadi untuk melakukan, kalau Pak Edwin tadi bilang diantaranya untuk mengurangi zero emission, terus yang lain-lain. Tapi juga menarik bahwa national contribution Indonesia, kan Indonesia developing country. Padahal negara-negara developed country udah katanya udah memakai emisi udah lebih banyak, udah buat polluted. Sekarang kita udah harus kontribusi dan kita kontribusinya lebih mahal dan itu biasanya menyebabkan isu tentang fair atau nggak fair. Kalau kita dipaksa juga melakukan seperti itu kan nanti terutama negara developing country menjadi kurang maju lah. Tapi itu untuk itu harusnya Pak Edwin bilang ya kalau begitu teknologinya jangan di copyright dong atau dimurah transfer teknologi. Itu yang saya lihat dari Pak Edwin. Pak Edwin, kalau misalnya generasi muda pingin jadi kayak Pak Edwin, menjadi ahli, tadi katakanlah ahli perubahan iklim yang nanti kalau perubahan iklim jadi anggota IPCC dan ke depan akan lebih serius. Dan saya tahu Pak Edwin itu adalah orang PNS BPT yang paling sering keluar negeri. Saya nggak tahu berapa banyak di luar negeri. Dalam setahun biasanya berapa lama di luar negeri Pak ketimbang di dalam negeri, itu satu. Kedua, apa yang harus dilakukan pada generasi, misalnya generasi putrinya Pak Edwin kalau pingin menjadi Pak Edwin? Maksudnya dalam dunia climate change, dalam dunia menjadi ahli disaster expert, apa pesannya untuk generasi yang dilakukan? Lesson learn. Mungkin Pak Uni saya jawab pertama dulu. Saya rata-rata ke luar negeri sekitar 10 kali misi. 10 misi, jadi lebih dari itu. Jadi saya sudah mengunjungi dari zaman saya kuliah dulu dan sebentar. Satu misi itu berapa lama? Misi harus 1 minggu. Jadi kurang lebih 10 minggu berarti ya, 10 kali 1 minggu. Oke. Ya. Dalam setahun. Oke. Ya. Jadi saya sudah mengunjungi dari dulu sekolah dan sebagainya itu 61 negara dan dalam catatan saya, dan banyak negara itu saya kunjungi itu juga dari berkali-kali. ujung ke ujung. Nggak berkali-kali, tapi dari ujung ke ujung. Contohnya negara Kroasia yang mungkin jarang dengar itu, saya mengunjungi Bosnia juga sebelahnya, dan Kroasia itu dari Zagreb sampai Dubrovnik. Jadi negara itu sudah saya kunjungi dari ujung ke ujung. Jadi kayak Kanada juga dari ujung ke ujung. Dan tentu saja Indonesia yang kita cintai ini juga dari ujung ke ujung. Saya dari Aceh titik nol sampai ke Papua tuh sudah saya kunjungi. Jadi itulah ini saya jadi world wanderer. Jadi wanderer dalam arti sebenarnya gitu. Ini luar biasa. Dan saya juga negara Afrika, negara Pacific Island, dan saya secara mengunjungi itu saya juga ada senangnya juga karena saya 2 kali umroh itu pakai biaya dinas Pak Uni. Jadi yang satu itu biaya dinas dari pemerintah sana. Jadi dua-duanya itu pakai surat undangan. Jadi undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Jadi saya datang karena undangan dari Kerajaan Arab Saudi, saya mendapat visa umroh, dan itu saya kenikmatan yang saya terima juga begitu. Jadi kita melihat bahwa mungkin nasib saya sebagai world wanderer itu adalah nasib saya. Jadi saya pernah saya mengunjungi negara Swiss yang waktu itu bulan Januari panasnya itu adalah minus 15 derajat Celcius. Minus 15. Dan saya harus terbang habis itu ke kota Khartoum. Khartoum itu ada kota di Khartoum itu di Afrika. Ya, di Afrika, di
Sudan namanya. Sudan, oh ya Dan betul di Sudan. Ya. selatannya Kairo, di selatannya Mesir. Jadi dari -15 saya berpindah ke negara yang suhunya 40 derajat. Jadi itulah, jadi kayak Wah, hancur dari itu, Pak. kulkas pindah ke oven gitu. Ya, ya. Dan itu saya alami. Dan yang lucunya juga, saya kadang juga pernah dalam satu bulan itu 3 time zone. Jadi saya pertama pergi ke Eropa, terus pulang ke Indonesia, terus pergi lagi ke, kalau nggak salah ke Australia apa lupa saya itu di Asia yang ini. Lalu saya balik lagi ke Indonesia, habis itu pergi ke Fiji. Itu semuanya dalam satu bulan. Itu saya pernah begitu juga dan berapa kali kayak gitu. Jadi pindah time zone yang berbeda-beda itu ya namanya juga apa badan capek lah karena waktunya tidur malam dan sebagainya sudah nggak jelas lagi. Tapi saya lama-lama bisa menguasai pelan-pelan cara-cara khusus lah gitu. Artinya saya usahakan kalau di pesawat terbang tuh saya tidur beneran. Itu. Jadi memang itu cerita saya sebagai wanderer. Tetapi mungkin untuk generasi muda itu, jadi kuncinya adalah apapun apapun yang kita lakukan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau memang Tuhan berkehendak ya kita akan diberi jalannya gitu. Jadi kalau kita pokoknya niat kita baik saja dan niat kita tidak untuk apa. Saya juga niat nyari duit juga lama-lama juga nggak ada gunanya niat nyari duit itu. Jadi pengalaman yang saya ambil, ilmu yang saya ambil, nah itulah yang akan lekat di hati kita tuh hanya itu aja. Lalu juga souvenir juga kayak Pak Bimo dia banyak souvenir nggak ada gunanya. Saya juga nggak bisa juga datang ke negara orang beli souvenir banyak-banyak. Berapa banyak kita bisa ambil souvenir? Nah, memang ada hanya beberapa negara saja yang kita punya souvenir. Tetapi bukan itu adalah pengalaman dan apa ceritanya ya pengalaman dan apa yang kita ini. Dan itulah yang bisa. Jadi kalau kita untuk anak muda itu tidak ada yang tidak mungkin. Niat kita tulus dan kita punya keinginan yang kuat. Itu kita punya keinginan kuat. Tadi saya bilang kita mau memajukan bangsa dan sebagainya. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin dan kita bisa melakukan itu. Jadi bisa melakukan apa yang kita akan mimpikan dan sebagainya. Itulah apa yang saya lihat itu, Pak Oni. Terima kasih, Pak Edwin. Jadi Ya. tadi udah ini kalau kalau dengar memang orang ngiri pegawai negeri, tapi 13 kali naik pangkat tiap 2 tahun sudah 4E di usia 40-an, udah mentok 4E di usia 40-an, sudah berkeliling dunia di 60 negara. Saya baru 30 negara, Pak, jadi saya kalah dah. Terus kemudian pergi haji juga dibayarin, umroh pun dibayarin oleh dinas ya. Dan yang menariknya padahal sebenarnya status pegawai BPPT ya, Pak Profesor Edwin ini. Dan biasanya padahal saya tahu tempatnya Pak Edwin ini namanya UPT Hujan Buatan dulu. Sekarang mungkin teknologi modifikasi cuaca itu diantaranya adalah sebuah organisasi unit di BPPT yang membuat hujan diantaranya itu suka untuk melakukan. Tapi ahlinya Pak Edwin ini memang dari segi saintisnya yang tadi dibilang multidisiplin. Jadi luar biasa. Nah, yang saya butuhkan mungkin selanjutnya pesan buat generasi selanjutnya biar bisa jadi kayak Pak Edwin, jadi peneliti yang top ini tadi, dan juga kemudian malah terlibat masalah dunia ini. Kalau misalnya dengar kan kalau IPCC itu kan sebenarnya ngomonginnya ke dunia. Karena saya yakin pada level Pak Edwin mungkin udah nggak pernah ngurusin soal kebakaran hutan lagi, nggak pernah ngurusin soal mungkin bikin hujan lagi, tapi lebih soal policy kalau saya nggak salah. Mungkin saya salah, tapi saya yakin Pak Edwin Masih harusnya. banyak saya penelitian saya banyak kan kebakaran hutan saat ini. Oh, saat ini malah kebakaran hutan ya? Ya, di IPCC itu yang saya dorong juga. Dan mereka Oke. sudah laporan yang terakhir ini juga banyak bicara kebakaran hutan. Oh, padahal di sini oke. Nah, Ya. terus tulisan kalau saya juga baca salah satu peneliti BPPT yang paling produktif dan mungkin nggak ada lagi jarang yang menulis di koran. Di koran tadi diceritakan. Yang ini juga rasanya agak jarang. Saya malah lihat malah ini, oh ini saya udah diperingatin. Jadi Pak Edwin, saya punya 2 pertanyaan terakhir, kurang Ya. lebih siapa orang yang paling mempengaruh kepada Anda? Pertama, Ibu Anda, kedua Ya. Pak Habibie, dan tolong tambahkan satu lagi. Dalam hidup Anda dan dalam karir Anda. Silakan, itu mudah-mudahan jadi penutup kita diskusi kita hari ini. Saya orangnya bukan orang yang sangat religius, Pak. Orang tua saya orang biasa saja dan
tidak ada pendidikan dari pesantren dan sebagainya. Tapi saya belajar agama itu, belajar dari selama saya kuliah dan sebagainya. Ada beberapa orang yang di mana saya belajar di Jerman itu ada 3 orang, satunya adalah supir taksi dan satunya orang pegawai konsulat dan sebagainya. Tapi dari situ saya melihat bahwa figur saya itu kembali lagi kepada Nabi Muhammad loh bagi saya. Jadi Pak Uni, jadi saya itu lebih banyak hidup tuh mengembara, jadi saya wanderer. Teman saya di jalan itu tidak banyak. Saya bertemu orang dan mungkin bertemu orang yang 1 minggu dan tidak mungkin ketemu dia lagi. Jadi saya merasa bahwa teman saya sebenarnya adalah yang saya jadi panutan hidup, bahwa Nabi Muhammad itulah yang saya pikir jadi panutan saya sebenarnya. Dan itulah yang saya mohon maaf, jadi karir saya bukan begitu bagus karena memang saya juga banyak orang yang nggak suka sama cara saya bekerja cepat dan bekerja saya simpel dan bekerja saya dengan biaya murah dan sebagainya. Akhirnya saya juga banyak menerima kritikan, bukan hanya kritikan tapi kritikan semacam sihir, santet dan sebagainya. Itu saya terima juga, dan itulah karena saya kuat dengan keyakinan saya bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar dan sebagainya, itu adalah teman saya sejatinya dalam hidup saya. Akhirnya saya bisa bertahan dan bisa terus-menerus meningkatkan prestasi saya. Jadi itulah yang mungkin berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena hidup saya itu banyak kan sebagai wanderer itu adalah hidup sendiri saja dan tidak ada teman lain yang dalam hidup saya yang benar-benar menemani saya. Mungkin demikian Pak Oni. Terima kasih Profesor Edwin. Jadi Profesor Edwin, profesor dalam bidang profesor riset meteorologi dan klimatologi dari BPPT dan juga Wakil Ketua IPCC, International Panel for Climate Change di United Nations, yang juga tadi sudah bercerita banyak kepada kita tentang isu-isu global, isu-isu nasional, isu-isu tentang riset teknologi, mungkin lesson dan yang terakhir, tetap seorang religius dengan keterbatasannya, bahwa kita harus bicara, bahwa kita harus ingat kepada religiu, agama, dan juga Rasulullah terakhir yang diceritakan oleh Profesor Edwin. Profesor Edwin, terima kasih atas diskusi kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini dan juga yang ada di mungkin nanti nonton di YouTube. Terima kasih Profesor Edwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.